Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, Budi Gunawan bicara soal adanya kekuatan yang ingin mengacaukan situasi bangsa. Salah satunya kekuatan yang ingin Susi Pujiastuti dicopot dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, di bidang ekonomi, kata Budi. Perlu diketahui bahwa ada operasi intelijen yang sangat masif tujuannya menjatuhkan produk lokal. Marak yang kita rasakan banjirnya produk palsu dan tidak berkualitas di Indonesia, khususnya dari China, dengan harga murah, sehingga melemahkan produk lokal dan melemahkan kemandirian ekonomi, kata Budi di hadapan para alim ulama dalam acara Halaqoh Nasional Alim Ulama di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 13 Juli tahun 2017. Budi juga mengatakan ekonomi Indonesia dikuasai kartel pangan dan energi. Dia mengakui hal ini sulit diberantas. Ekonomi Indonesia dikuasai kartel pangan dan energi. Ini sangat sulit diberantas karena jaringan mereka sangat kuat, ujarnya. Terkait dengan kartel, Budi mengatakan ada kekuatan yang ingin menyingkirkan Susi dari posisi menteri. Contoh, Bu Susi sekarang sedang mengalami serangan balik yang sangat kuat demo nelayan. Kekuatan inilah yang bermain untuk Ibu Susi diganti, tuturnya, karena penguasaan kartel tersebut, lanjut Budi. Indonesia menjadi bergantung pada negara lain. Kita dijadikan pangsa pasar negara lain sehingga sangat tergantung dengan negara superpower, ucapnya. Kepala Kantor Staf Presiden, KSP, Teten Mas Duki menerima perwakilan nelayan yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Presiden. Sekitar 15 orang perwakilan nelayan masuk ke gedung Binagraha, tempat Teten berkantor, sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat. Tenaga ahli Kedeputian 5 KSP Riza Damanik tampak mendampingi para perwakilan nelayan tersebut. Perwakilan nelayan ini adalah bagian dari pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia. Sejak Selasa pagi, mereka berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, melalui spanduk dan orasi. Para nelayan menuntut banyak hal, mulai dari meminta Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti soal pelarangan cantrang hingga mencopot Susi dari jabatannya. Para nelayan berpendapat kebijakan Susi tidak pro terhadap nelayan. Selain itu, Susi dinilai arogan dalam menjalankan kebijakannya lantaran tidak ada ruang komunikasi. Susi Pujiastuti menyebut aksi damai yang dilakukan oleh nelayan di depan Istana Negara hari ini adalah kegiatan rutin yang biasa terjadi setiap tahun, sebab aksi-aksi tersebut memang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Setiap kali isu politik kembali menghangat, tidak usah ditanggapi, itu regular event. Setiap kali ada isu reshuffle politik menghangat, demo nelayan, sudah biasa, kata Susi di Gedung Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa tanggal 11 Juli tahun 2017. Susi justru kembali mengatakan sudah enggan mengurusi polemik terkait larangan alat tangkap cantrang yang juga menjadi salah satu tuntutan para nelayan yang berdemonstrasi hari ini. Energi saya habis kalau urusi cantrang, kata Pak Presiden. Juga saya jangan urus cantrang lagi, kata dia, terkait tuntutan lainnya yang diminta oleh nelayan.
Susi hanya menanggapinya sambil tersenyum dan mengatakan bahwa selama ini kementerian yang dipimpinnya telah cukup sukses mengembalikan laut sebagai salah satu ikon perekonomian Indonesia. Mereka taunya saya hanya nenggelamin kapal, padahal kan konsumsi ikan saja sekarang meningkat. Ya sudah, enggak apa-apa, kata dia. Sebelumnya Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Luhut Panjaitan menyarankan Susi segera melakukan inovasi agar bisa mengakomodasi kebutuhan kalangan nelayan kecil. Tadi sudah saya sampaikan ke Bu Susi agar segera lakukan inovasi. Yang dia lakukan memang sudah bagus, larang cantrang karena bahaya itu bagus, kata Luhut. Hanya saja, kata Luhut, Susi seharusnya memikirkan kebijakan lanjutan ketika dia menerapkan larangan cantrang dengan, misalnya, menyediakan alat tangkap alternatif bagi nelayan-nelayan kecil yang tak bisa melaut. Inovasi itu bisa bermacam-macam. Kalau sudah larang cantrangnya, what's next-nya apa, kata Luhut. Tuntutan yang diajukan para nelayan yang berdemonstrasi itu muncul karena Susi dianggap telah merugikan nelayan dan negara melalui berbagai kebijakannya. Ratusan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka menuntut pencopotan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti sebagai buntut kebijakan pelarangan cantrang bagi para nelayan. Melalui keterangan resmi, Aliansi Nelayan Indonesia sebelumnya menyatakan akan mengusung 10 tuntutan kepada pemerintah. Selain melegalkan cantrang, tuntutan lain adalah membatalkan seluruh aturan yang dibuat Susi, serta mendesak Barreskrim Polri untuk memeriksa Susi dalam kasus dugaan skandal impor garam. Mereka juga mengkritik gaya kepemimpinan Susi sebagai menteri. Selama menjabat Menteri KKP, Susi dinilai selalu monolog, tak pernah mau berdialog dan musyawarah mufakat dengan nelayan. Akibatnya, tak pernah ada solusi dari setiap kebijakan terkait nelayan yang dikeluarkan oleh Susi. Sejumlah mahasiswa Universitas Brawijaya Malang melakukan penelitian terhadap efektivitas penggunaan alat tangkap ikan gillnet milenium terhadap selektivitas ikan yang tertangkap oleh nelayan di laut. Gillnet milenium merupakan alat tangkap ikan yang diperbolehkan pemerintah setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengeluarkan Peraturan Menteri Permen Nomor 2 Tahun 2015 yang melarang semua jenis alat tangkap kategori pukat hela atau trau dan pukat tarik. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan lalu memberikan bantuan gillnet milenium kepada sejumlah nelayan untuk menggantikan alat tangkap pukat yang sudah dilarang. Ada 4 mahasiswa yang melakukan penelitian itu, yakni Alinda Putri A. Irfan Miftahudin, Putri Innova Novita dan Septiana Sri Astuti. Keempatnya merupakan mahasiswa semester 6 jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Mereka melakukan penelitian selama 1 bulan, yakni pada bulan Mei tahun 2017 dan difokuskan pada ikan kembung atau Rastreliger brachyssoma di laut perairan Kabupaten Pasuruan. Hasilnya, ikan yang tertangkap oleh gillnet milenium merupakan ikan yang sudah matang dan sudah pernah mengeluarkan telur.
Gillnet Millennium dapat menangkap ikan yang sudah besar dan sudah bertelur dan tidak merusak karang, kata Putri Innova Novita dalam Young Scientist International Seminar and Expo Universitas Brawijaya, Kamis tanggal 13 Juli tahun 2017. Ia menyebutkan, Gillnet Millennium yang memiliki ukuran mata jaring 3,5 inci hanya dapat menangkap ikan yang besarnya berukuran 18,275 cm ke atas. Sedangkan berdasarkan hasil laboratorium, ikan kembung yang besarnya sudah 18,275 cm sudah matang gonat pertama kali atau telurnya sudah matang. Ikan yang tertangkap kami bedah dan kami ambil telurnya. Kami identifikasi tingkat kematangannya berapa, dan sudah matang, jelasnya. Karenanya, ia menilai kebijakan mengganti pukat dengan Gillnet Millennium sebagai alat tangkap ikan efektif untuk menseleksi ikan yang sudah layak ditangkap.